Nah, anak-anak, sekarang kita masuk di cara hidup bakteri. Cara hidup bakteri ini terdiri dari 3 bagian, ya. Jadi bisa dibagi dalam 3 faktor. Pertama adalah kebutuhan akan oksigen, ya. Jadi cara hidup bakteri ini yang pertama ini dibagi berdasarkan kebutuhannya akan oksigen. Yang kedua akan karbon, ya, oksigen, kemudian akan karbon, ya. Kemudian juga di sini kebutuhan akan sumber energi. Nah, kita lihat dulu yang kebutuhan akan oksigen. Bakteri yang cara hidupnya ini bergantung pada oksigen, ini kita bagi menjadi 2. Jadi ada yang dinamakan bakteri aerob. Bakteri aerob berarti di sini butuh oksigen. Ya, jadi kalau bakteri aerob di sini dia butuh oksigen, ya. Nah, contohnya apa nih? Contohnya Bacillus subtilis. Jadi kalau nggak ada oksigen gimana? Kalau pada bakteri-bakteri aerob, kalau tidak ada oksigen berarti dia mati. Ya, jadi bakteri aerob di sini dia butuh oksigen. Kemudian yang kedua ada bakteri anaerob. Anaerob berarti dia anti, ya. Di sini dia anti berarti anti oksigen. Ya, jadi dia nggak butuh oksigen. Cuma di sini bakteri anaerob ini terbagi 2, anak-anak. Ada yang dinamakan anaerob obligat, ada fakultatif. Nah, yang anaerob obligat ini artinya dia mutlak tidak butuh oksigen. Kalau ada oksigen, dia mati. Kenapa? Karena oksigen bagi anaerob obligat itu racun. Ya, jadi sekali lagi di bakteri anaerob obligat itu mutlak nggak butuh oksigen. Contohnya apa? Clostridium, ya. Clostridium botulinum. Kemudian kalau anaerob fakultatif, nah fakultatif itu beda. Kalau fakultatif dia itu nggak butuh oksigen. Tetapi kalau misalkan ada oksigen, dia gimana? Dia tetap bisa hidup. Jadi untuk yang anaerob fakultatif, dia merupakan bakteri yang bisa hidup pada kondisi aerob yang ada oksigennya, atau ya anaerob nggak ada oksigen. Mau ada oksigen dia hidup, nggak ada oksigen dia tetap bisa hidup. Ya, contohnya apa? Salmonella typhi, penyebab penyakit tipes, ya. Itu untuk kebutuhan akan oksigen. Jadi ada 2, aerob dan anaerob. Anaerobnya yang nggak butuh oksigennya tuh ada 2. Ada obligat, murni mutlak nggak butuh oksigen. Yang kedua ada fakultatif. Fakultatif ini berarti dia bisa hidup di kondisi aerob maupun anaerob. Itu kebutuhan akan oksigen. Nah, sekarang kebutuhan akan karbon, ya. Karbon di sini karbon dioksida. Nah, ini ada 2. Pertama adalah bakteri autotrop. Bakteri autotrop ini adalah merupakan bakteri yang menggunakan karbon, ya, karbon dioksida di sini sebagai sumber karbonnya, ya. Jadi di sini bakteri autotrop mampu membuat makanan sendiri, ya. Jadi dia dapat membuat makanan sendiri dari apa? Dari karbon dioksida. Bakteri autotrop sekali lagi dia jadi mampu, ya, dia mampu untuk membuat makanan sendiri. Sedangkan kalau yang heterotrop dia nggak mampu, ya, dia tidak mampu, ya, tidak mampu nih. Nggak mampu apa? Dia nggak mampu menghasilkan makanan sendiri. Jadi dia tidak bisa menggunakan atau dia juga tidak bisa mengolah sumber dari karbon dioksida itu sendiri, ya. Jadi kalau bakteri autotrop bisa menggunakan karbon itu dan menghasilkan makanannya sendiri, kalau bakteri heterotrop dia tidak bisa menghasilkan sendiri. Jadi dia memperoleh karbonnya dari organisme yang lain. Nah, kalau bakteri heterotrop di sini ada 2, ada sapropit, ada parasit, ya. Kalau yang sapropit artinya bakteri heterotrop ini dia memperoleh makanan, ya, dari sisa organisme hidup. Jadi dia memperoleh karbonnya itu dari sisa organisme hidup. Misalkan dari daun-daun yang sudah membusuk, ya, dari kayu yang membusuk, yang sudah tua, yang sudah gugur daunnya. Nah, itu bakteri sapropit. Jadi sekali lagi kalau bakteri sapropit ini merupakan bakteri heterotrop, dia tidak bisa membuat makanan sendiri sehingga dia mengambil karbon dari
orang lain, dari organisme lain. Nah, cara memperolehnya gimana? Dari sisa, ya. Jadi sapropit itu dia merupakan bakteri heterotrop yang memperoleh karbon dari sisa organisme lain, dari sisa, ya, kata kuncinya di sisa. Tapi kalau bakteri heterotrop parasit, dia kan nggak bisa ngasilin makanannya sendiri, nggak kayak autotrop. Nah, jadi dia caranya gimana dapat karbonnya? Dia caranya ambil dari mikroorganisme hidup. Artinya gimana? Merugikan kalau yang parasit. Jadi kalau yang sapropit mah ngambil dari sisa, ya, sisa, kalau yang namanya sisa berarti kan memang sudah tidak digunakan oleh si organisme tersebut, ya. Kayak tadi misalkan daun yang sudah gugur, ya, batang yang memang sudah lapuk. Nah, kalau bakteri parasit dia memperoleh karbonnya dari mikroorganisme yang hidup. Jadi dia di sini sebagai benalu, ya. Jadi dia parasit, merugikan, ya. Jadi dia butuh inang. Itu untuk parasit. Jadi parasit di sini dia memperoleh karbon, memperoleh makanannya itu dari organisme yang hidup. Ya, jadi sifatnya di sini dia merugikan. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan akan sumber energi. Ya, di sini sebagai sumber energi. Jadi yang digunakan untuk memperoleh energinya ini ada dua, ya. Pertama adalah bakteri fototrop, dari foto, ya, foto berarti dari cahaya. Nah, di sini bakteri ini mendapatkan energinya dari cahaya, ya. Jadi sumber energinya itu dari cahaya. Kemudian ada yang kedua kemotrop, kimia. Jadi dia memperoleh energi dari oksidasi senyawa kimia, baik yang organik maupun yang anorganik. Ya, contohnya apa? Gula, ya, glukosa, ya, karbohidrat, ya, yang masih polisakarida, yang masih bentuknya banyak gitu. Nah, jadi untuk kebutuhan akan sumber energi, jadi sumber energi itu didapat pertama sumbernya dari cahaya, fototrop, kemudian ada dari kimia, kemotrop, ya, senyawa kimia, kemotrop. Nah, bakteri yang fototrop ini terbagi lagi, ya. Dapat sumber energi cahayanya tuh gimana? Pertama, fototrop, artinya dia bisa mengolah, ya, sumber karbon dan cahayanya menjadi sumber energi oleh dirinya sendiri. Ya, jadi kalau fototrop, nah, cahaya kan sumber energinya cahaya. Kalau fotoautotrop, jadi terbagi lagi nih. Bakteri fotoautotrop artinya adalah bakteri yang bisa menggunakan karbon, ya, energi karbon dan juga cahaya untuk menjadi sumber energi. Ya, untuk apa? Bikin makanannya sendiri. Jadi sekali lagi dia bisa bikin makanannya sendiri dengan bantuan cahaya. Contohnya apa? Contohnya misalkan kromatium, ya, atau cyanobacter. Nah, kemudian juga ada yang fotoheterotrop. Nah, kalau fotoheterotrop berarti dia bakteri yang tidak bisa nih ngasilin makanannya sendiri kan? Dia nggak bisa ngasilin makanannya sendiri. Nah, tetapi dia di sini menggunakan karbon dari orang lain. Nah, sumbernya itu dari mana? Sumbernya itu kimia. Jadi fotoheterotrop di sini, ya, dia adalah bakteri yang menggunakan senyawa kimia, senyawa organik, ya, sebagai sumber karbon dan cahaya sebagai sumber energi. Ya, jadi dia yang fotoheterotrop ini berarti dia ngambil sumber, ya. Dia menggunakan senyawa kimia, dia menggunakan karbon dari orang lain dan menggunakan cahaya sebagai sumber energi, ya. Kemudian ada yang kemotrop. Kemotrop di sini artinya dia bakteri yang sumber energinya itu dari senyawa kimia, ya, senyawa kimia. Nah, sama terbagi ada kemoautotrop. Kemoautotrop di sini artinya dia bakteri yang menggunakan karbon dioksida sebagai sumber karbon, ya. Kemoautotrop, ingat autotrop berarti dia bisa menggunakan sumber karbonnya sendiri dan berarti di sini senyawa kimianya sebagai energi untuk membuat makanannya sendiri, ya.
Nah, di sini. Jadi dia menggunakan karbon dan juga energi kimia, senyawa kimia untuk menghasilkan makanan sendiri. Ya, tapi kalau kemo heterotrop, nah kemonya kimia, heterotropnya tadi. Jadi dia tidak bisa ya. Jadi dia menggunakan karbon dioksidanya itu dari orang lain ya, bakteri yang menggunakan karbon organiknya itu dari orang lain memperolehnya dari organisme lain. Nah, jadi kalau kemo heterotrop ini dia bakteri yang menggunakan senyawa kimia ya, senyawa organik sebagai sumber karbon dan kimia kemonya di sini sebagai sumber energi untuk membuat makanan sendiri. Ya, jadi kalau yang heterotrop ini ngambil dari orang lain, kalau yang autotrop dia bisa mengolahnya sendiri. Dibantu energinya, kalau yang foto berarti energinya dibantu energi cahaya, ya. Ini cahaya. Kalau yang ini kimia, ya. Jadi kalau kebutuhan akan sumber energi ada dua, fototrop artinya menggunakan energi cahaya, kemotrop menggunakan energi kimia. Energi kimia maksudnya di sini adalah senyawa-senyawa kimia, baik organik maupun yang anorganik. Caranya gimana? Caranya ada yang fotoautotrop, ya. Fotoautotrop di sini berarti dia bisa menghasilkan makanannya sendiri dengan bantuan cahaya. Yang fotoheterotrop berarti dia menggunakan karbon, memperoleh karbon dari organisme lain, ya, energinya menggunakan energi cahaya. Kemotrop menggunakan energi kimia, senyawa kimia organik maupun anorganik. Itu untuk cara hidup. Jadi kita ulang lagi, cara hidup itu ada 3. Ada kebutuhan akan oksigen. Tadi di sini ada aerob dan anaerob. Kemudian ada aerob, anaerob ya. Anaerobnya terbagi 2, ada obligat dan fakultatif. Obligat mutlak nggak butuh oksigen, fakultatif bisa hidup dalam kondisi ada oksigen, aerob maupun yang anaerob, nggak ada oksigen. Nah, kemudian kebutuhan akan karbon ini terbagi 2 juga. Ada yang autotrop, artinya mampu. Ya, mampu apa? Mensintesis atau memperoleh makanannya sendiri, ya. Jadi dia mampu membuat makanannya sendiri. Ada yang heterotrop, nggak mampu membuat makanannya sendiri. Nah, yang nggak mampu ini caranya ada 2. Ada yang ngambil dari sisa, ada yang dia jadi merugikan orang lain karena mengambil dari mikroorganisme yang masih hidup. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan akan sumber energi. Terbagi 2, ada fotoautotrop, energinya energi cahaya, kemudian ada yang bakteri kemotrop, artinya ngambil sumber energinya kimia, sumber senyawa kimia organik maupun yang anorganik. Terbagi-bagi lagi, ada fototrop yang fotoautotrop, artinya dia bisa mensintesis, membuat makanannya sendiri, ya. Kemudian dengan bantuan cahaya, ada yang fotoheterotrop, kemotrop juga sama, ada yang kemoautotrop, ada yang kemoheterotrop. Ingat, autotrop berarti mampu mengolah ya karbon dioksida menjadi makanannya sendiri. Kalau yang heterotrop berarti dia ngambil dari organisme lain. Itu untuk cara hidup bakteri.